Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi sahibil kitab Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa usulihi wa furu'i. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri Amin. wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Omin dan Ibu Hajiah Kokom beserta seluruh keluarga yang sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, Amin. dipanjangkan umurnya, dan tambah keberkahan hidupnya. Guru kita Al-Ustaz Haji Basit, orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim, beserta para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Gak kerasa Pak ya Bu, udah tahun 2023. Kemarin hari Ahad malam Senin atau tanggal 1 Januari itu haul Mama Bakri. Ini kira-kira jamaah di sini ada yang sudah kenal atau ada yang belum kenal dengan Mama Bakri? Kenal semua Bapak Ibu? Bukan kenal lagi Pak Ustaz. Wow banget cina. Jadi ulama di Pasir Kunci ya. Nah, salah satu daripada perjalanan hidup beliau itu menuntut ilmu fikih di Mama Nawawi Cibogo itu selama 25 tahun. Kemudian setelah itu belajar ilmu tasawuf kepada Ajengan Amiran di Begal Salam selama 6 tahun. Setelah itu belajar tauhid di Amatengku di Karawang. Itu selama 40 tahun sampai akhir hayat beliau meninggal dunia. Dan salah satu kisah beliau itu seperti ini. Ada seseorang yang sangat membenci beliau. Ini jangan heran Pak ya, kiai ada yang benci, jangan heran. Orang Rasulullah aja ada yang benci, betul nggak? Rasul orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling baik perangainya, masih ada yang benci. Apalagi model-model kita, termasuk para kiai, ada yang benci. Nah, ada orang yang sangat benci kepada Mama Bakri.
Tapi satu ketika orang yang benci ini butuh kepada Mama Bakri minta doa. Jadi orang yang benci ini sedang menanam cabai. Ketika menanam di musim kemarau tidak ada hujan, maka orang ini meminta kepada Mama Bakri agar berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini kira-kira kalau seandainya ada orang yang benci sama kita kemudian kena musibah lalu minta tolong pada kita, kalau kita bagaimana kira-kira? Wah, gak bakal kita tolong ya Bapak Ibu ya. Sia-sia kawalah nuturkeun aing, paling kita ngomong gitu. Tah, sia tah gara-gara kehormat ka aing tah. Ya. Tapi Mama Bakri tidak seperti itu. Walaupun orang tersebut sangat membenci beliau, ketika orang tersebut meminta tolong tetap ditolong. Akhirnya didoakan agar hujan. Ternyata betul turun hujan. Tapi yang anehnya itu hujannya hanya turun di ladang orang tersebut saja, nggak turun di tempat lain. Ini Masya Allah. Ini salah satu karomah daripada beliau. Jadi kalau Nabi melakukan sesuatu yang aneh di luar akal sehat, itu namanya mukjizat. Tapi kalau seandainya selain Nabi melakukan hal tersebut, maka namanya karomah. Nah, ini termasuk daripada karomah Mama Bakri. Dalam perjalanan hidupnya, Mama Bakri ini sempat mengalami beberapa hal yang aneh. Jadi beliau ketika belajar tauhid ke Ahmad Tengku, beliau ini katanya tidak sholat, Pak. Beliau tidak sholat. Kenapa? Karena beliau dikatakan gila. Jalan sedikit, tengok kanan, tengok kiri. Jalan lagi, tengok kanan, tengok kiri. Ini bahasa kitanya apa Bapak Ibu? Noleh, tenang. Okos jelema belum ya. Jadi jalan beberapa langkah diam, tengok kanan, tengok kiri. Jalan beberapa langkah diam, tengok kanan, tengok kiri. Banyak orang yang mengatakan beliau gila. Padahal orang yang tahu itu bukan gila. Beliau itu sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, makanya beberapa langkah dia tengok kanan, tengok kiri. Ada yang mengatakan beliau tidak sholat. Ya wajar tidak sholat. Orang sedang dalam keadaan seperti itu. Dalam dunia kewalian itu namanya al-istidrak fi bahrin min buhuril ma'rifah. Jadi sedang tenggelam di dalam lautan ma'rifah. Orang kalau sedang tenggelam di lautan tersebut, maka jangankan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri itu tidak ingat, Pak. Maka orang yang tidak ingat terhadap dirinya sendiri, hilang kesadarannya, kira-kira wajib sholat atau tidak? Tidak wajib. Namanya gair mukallaf. Karena salah satu syarat wajib sholat adalah mukallaf, sadar dengan dirinya sendiri. Makanya orang pikun itu nggak wajib sholat. Bapak ibu punya orang tua yang sudah sepuh, pikun, maka jangan dipaksa sholat. Di dalam hadis riwayat Abu Daud ada 4 orang yang tidak wajib sholat. Salah satunya adalah orang yang sudah pikun. Ya, maka orang pikun nggak usah dipaksa sholat. Kalau dia ingat mau sholat, bimbing untuk sholat. Kalau sholatnya zuhur cuma 2 rakaat, biarkan gak usah ditegur. Maghrib sholatnya 5 rakaat, biarkan gak usah ditegur. Orang pikun tidak wajib sholat. Jika orang pikun saja tidak wajib sholat, apalagi orang yang sudah hilang kesadaran terhadap dirinya, ya. Maka dalam keadaan seperti itu tidak wajib sholat karena sedang tenggelam di lautan ma'rifah. Sama seperti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjaga tongkat Sunan Bonang selama berapa tahun Bapak Ibu? Selama 3 tahun. Tapak
sholat di pinggir kali, menjaga tongkat Sunan Bonang selama 3 tahun hanya duduk, nggak makan, nggak minum, nggak sholat, kira-kira dosa nggak Sunan Kalijaga? Nggak dosa. Kenapa? Karena kesadaran hilang. Salah satu syarat menjalankan syariat adalah adanya kesadaran. Maka ketika kesadaran hilang, ghairu mukallaf, orang tersebut tidak terbebani dengan syariat. Ya. Terkadang seseorang mengalami hal-hal seperti itu. Orang yang sedang bersuluk, orang yang sedang bertarekat, terkadang mengalami hal seperti itu. Tenggelam di dalam lautan ma'rifah. Jangankan pada orang lain, pada diri sendiri dia tidak ingat. Sekarang orang banyak yang ikut-ikutan, Pak. Kenapa enggak sholat? Sedang tenggelam di lautan ma'rifah. Ada kelompok-kelompok seperti itu, nggak boleh diikutin, ya. Maka orang yang tenggelam di lautan ma'rifah itu sudah tidak ingat dirinya sendiri. Ini mah masih ngerokok, masih ngopi, bilang tenggelam di lautan ma'rifah, kan berarti masih ingat sama Marlboro, masih ingat sama kopi liong. Masya Allah. Kopi susu, kopi hidung, ma'rifah. Masih ingat sama kopi hitam, ma'rifah. Jangan ikut-ikutan ya kalau ada kelompok-kelompok seperti itu. Maka kewajiban kita itu menjalankan syariat. Ini cukup, Pak. Menjalankan syariat sampai mati cukup, sudah. Tapi kalau pengen lebih, bisa belajar tarekat. Tarekat ini tasawuf, syariah itu fikih. Kalau pengen lebih lagi, bisa belajar hakikat, belajar tauhid. Cuman yang 2 hal ini jangan terlalu dibicarakan di depan umum. Nanti takut salah persepsi. Seperti Syekh Siti Jenar, apa kata beliau? Ana al-haq, aku adalah Allah. Walaupun beliau benar, karena kefanaannya udah gak sadar, udah gak mukallaf, ngomong seperti itu jadi masalah. Tapi yang sesat siapa? Murid-muridnya yang sesat. Ya, Al-Hallaj mengatakan ana al-haq, aku adalah Allah. Ya beliau tidak jadi masalah mengatakan hal seperti itu dalam makom fana, sedang tenggelam dalam lautan ma'rifah. Tapi yang jadi masalah siapa? Murid-muridnya, jamaah-jamaahnya jadi sesat. Nah, maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ngaji mah yang jelas-jelas aja udah. Ngaji syariat, ngaji fiqih, ngaji tentang ibadah, ngaji tentang akhlak, ngaji tentang ilmu halal haram, dibawa mati, selesai mah husnul khotimah. Hablum minallah, ibadah kita perbaiki. Hablum minan nas, akhlak dengan sesama kita perbaiki. Ini cukup. Mati membawa 2 ini, insya Allah husnul khotimah. Jangan banyak khayalan. Pengen bisa jalan di air, pengen bisa terbang, belajar ini, belajar itu, ngomongin ma'rifat, ngomongin musyahadah, ngomongin tajalli dan lain sebagainya. Bukan tempatnya. Ya Allah ya Rabb, ya, tempat kita adalah syariat. Nah itulah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekilas tentang biografi Imam Abu Bakr ya. Kemarin yang menjadi penceramah Alhamdulillah Al-Faqih. Pertama putra Kiai Haji Zainuddin MZ, Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Yang kedua Al-Faqih, ketiga Mama Nasruddin Pedes Karawang. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,